Shalom, shalom, puji Tuhan. Mungkin kita sama-sama buka di Mazmur 69 dari ayatnya pertama sampai ayatnya ke-13. Kita bicara soal pergumulan. Oke. Mazmur 69 ayat 1. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Bunga Bakung dari Daud. Selamatkanlah aku ya Allah, sebab air telah naik sampai ke leherku. Ya. Terus, next. Ayat 2, aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam, tidak ada tempat bertumpu. Aku telah terperosok ke air yang dalam, gelombang pasang menghanyutkan aku. Terus, Ayat 3, lanjut. lesu aku karena berseru-seru, kerongkonganku kering, mataku nyeri karena mengharapkan Allahku. Terus, orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku, yang memusuhi aku tanpa sebab. Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. suatu ketidakadilan yang terjadi. Terus, lanjut. Ayat 6, ya Allah, Engkau mengetahui kebodohanku, kesalahan-kesalahanku tidak tersembunyi bagimu. Terus, Ayat 7, janganlah mendapat malu oleh karena aku, orang-orang yang menantikan Engkau, ya Tuhan Allah semesta alam. Janganlah kena noda oleh karena aku, orang-orang yang mencari Engkau, ya Allah Israel. terus, Ayat 8, sebab oleh karena Engkaulah aku menanggung celah, noda meliputi mukaku. terus, Ayat 9, aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, orang asing bagi anak-anak ibuku. berikut. Ayat 10, sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela Engkau telah menimpa aku. Terus, Ayat 11, aku meremukkan diriku dengan berpuasa, tetapi itu pun menjadi cela bagiku. ayat berikutnya. 12, aku membuat kain kabung menjadi pakaianku, aku menjadi sindiran bagi mereka. Terus, terakhir. Ayat 13, aku menjadi buah bibir orang-orang duduk di pintu gerbang, dengan kecapi peminum menyanyi tentang aku. Oke, kita lihat ya. Ini Mazmur pergumulan. Kalau saudara perhatikan di Mazmur itu banyak sekali. Ada Mazmur 34, Mazmur 22. Makasih. Makasih San. Thank you. Ada Mazmur 22, ada Mazmur 34, ada Mazmur 56. Dan banyak lagi Mazmur-Mazmur lain yang bicara soal pergumulan. Kalau saya tanya sekarang di sini, siapa sih yang di sini mau jadi seperti Daud? Siapa di sini yang mau jadi seperti Daud? Kalau saudara ngomong soal kepahlawanan, saya yakin semua mau. Tapi sampai ada satu titik Daud juga disebut man of suffering. Man of suffering. Dia manusia yang menderita. Kalau saya tanya mungkin siapa yang mau jadi seperti Daud? Mulai meragukan. Kenapa? Karena dia adalah orang yang sangat menderita. Hidupnya penuh dengan pergumulan. Pergumulan demi pergumulan. Coba perhatiin ya. Daud, anak yang terlupakan dari satu keluarga. Dia bukan lahir di keluarga yang bukan berada. Kenapa saya berani ngomong gitu? Karena di firman Tuhan dibilang dia hanya punya 2-3 ekor domba. Kalau orang itu berada, dia punya lebih dari 10 mungkin. Tapi karena dia bukan orang berada,
akhirnya dia hanya punya 2-3 ekor domba. Sama kakak-kakaknya juga dia tidak dianggap. Sama kakak-kakaknya juga tidak dianggap. Dan luar biasanya, dalam kepahlawanannya dia bisa mengalahkan Goliat. Dia bisa mengalahkan Goliat. Setelah dia mengalahkan Goliat, setelah dia diurapi menjadi raja, apakah selesai? Enggak. Pembentukan itu terus terjadi, terus terjadi, terus terjadi. Dia diiri oleh Saul. Dia diiri oleh Saul. Dia mulai diburu untuk dibunuh. Diburu untuk dibunuh. Saudara tahu dia pergi ke Nob. Pernah baca? Pernah baca dia pergi ke Nob? Pernah? Apa yang dia lakukan di Nob? Pernah baca? Lupa. Makan roti, betul. Makan roti dari sajian, dari persembahan di rumah Tuhan. Itu roti yang tidak bisa dimakan oleh orang biasa, hanya orang Lewi yang boleh makan. Tapi dia bilang, dia sama pasukannya nggak ada makanan, dia bilang, beri aku makanan. Karena aku dan pasukanku belum makan. Lihat, sampai segitunya penderitaannya. Selesai? Selesai? Enggak. Dia ketemu orang, saudara tahu pernah baca di Alkitab namanya Doeg? Pernah baca? Itu peran positif atau peran antagonis? Yang bilang positif siapa? Yang bilang antagonis siapa? Yang nggak pernah baca siapa? Saudara tahu Doeg kan? Pernah dengar gak Doeg? Pernah? Doeg, cuman Doeg doang, nggak pakai Donald. Doeg ini peran antagonis. Kenapa? Dia begitu dia ngelihat Ahimelek ngasih roti buat Daud. Dikasih roti sajian itu, dikasih ke Daud dan pasukannya. Apa yang dia bikin? Dia ngelapor ke Saul, dia bilang, tuh Daud makan roti sajian. Dari Ahimelek, apa yang terjadi? Saul bikin apa? Saul bunuh 85 imam. 85 imam dibantai sama Saul. Cuman sisa satu Abiatar nanti berikutnya jadi imamnya Daud. Ini penderitaan demi penderitaan. Saudara lihat, ini perjalanan yang penuh dengan penderitaan. Penuh dengan penderitaan. Dia pergi ke Gad. Di Gad dia ketemu Akis. Di Gad dia ketemu Akis. Akis itu raja, musuhnya Daud. Begitu dia ngelihat Daud, dia bilang, waduh ini raja nih, ini raja. Tapi Daud, karena dia takut dibunuh, dia bikin apa? Dia pura-pura gila. Gimana caranya? Daud kan berjanggut. Terus dibilang di Alkitab, dibilang liurnya turun ke janggut. Bisa bayangin ya, kalau saudara ngelihat orang jenggotan, terus ilernya banyak di jenggotnya. Nggak mungkin saudara bilang, ih gembes pengen colek. Nggak mungkin. Pasti saudara bilang jijik banget. Itu Daud, dia sampai mengalami itu. Dia sampai mengalami itu. Itu penderitaan demi penderitaan yang dia alami. 1 Samuel 21 ayat 14 dan 15 ini perkataan Akis. Satu Samuel 21 ayat 15. Kekurangan orang gilakah aku, maka kamu bawa orang ini kepadaku, supaya ia menunjukkan gilanya dekat aku.
Patutkah orang yang demikian masuk ke rumahku? Ya, Daud pura-pura gila, sampai dia bilang kekurangan orang gila kah aku? Terus? Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Hidupnya dipenuhi dengan pelarian. Mungkin saya bilang sepertiga hidupnya itu di jalanan, di pelarian. Dia mengalami sulit demi sulit, kesulitan demi kesulitan. Bukan satu hal yang mudah, tapi lewat pergumulan, dia bisa nulis beberapa mazmur tentang pergumulan hidupnya. Saudara simak, kalau saudara baca tadi di Mazmur 69, saya bilang ya, ini pergumulan bukan karena dosa. Bukan karena dosa. Kadang Tuhan pakai pergumulan, pakai beban doa, Tuhan pakai masalah, kadang Tuhan izinkan itu terjadi untuk memberkati orang-orang lain di sekitar kita. Apakah saudara percaya itu? Kadang Tuhan bawa kita ke satu dimensi, di mana kita harus bergumul, di mana kita mengalami kesulitan demi kesulitan. Tujuannya satu, supaya saudara bisa menjadi berkat bagi orang lain. Minimal bagi keluarga saudara sendiri. Minimal bagi keluarga saudara sendiri. Saudara perhatiin, kalau saudara tadi baca, gimana perasaan Daud? Dia dicaci, dihina, disalahpahami. Tapi saya bilang sama saudara, itulah kesempatan untuk menyatakan iman. Itulah kesempatan untuk menyatakan iman. Testimoni hidup saudara, kesempatan saudara untuk mengasihi orang-orang yang jahat. Saudara ngalamin dihina, dicaci, dimaki, disalahpahami. Saya bilang itu kesempatan saudara untuk belajar mengasihi mereka yang jahat sama kita. Bukan satu hal yang gampang. Tapi di situ Tuhan mengajar kita bagaimana kamu bisa mengasihi orang yang baik sama kamu. Tapi gimana caranya kamu harus mengasihi orang yang jahat sama kamu. Dan di situ kesempatan kita belajar untuk mempraktekkan kasih ilahi yang ada di dalam kita. Di ayat 5, tadi kembali ke Mazmur 69 ayatnya ke-5. Mazmur 69. Mazmur 69. Ayat ke-5. Naik satu. Ya. Mazmur 69 ayat 5. Orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Mungkin orang yang benci kita, yang bermasalah sama kita cuma 1-2 orang. Tapi lihat apa yang dialami Daud. Orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak dari rambutku. Artinya apa? Tidak terhitung jumlahnya. Banyak sekali orang yang mau membinasakan dia. Terlalu besar jumlah orang yang hendak membinasakan aku. Yang memusuhi aku tanpa sebab. Saudara pernah mengalami dimusuhi tanpa sebab? Pernah? Kalau Vera saya yakin pernah. Ya, kita dicaci maki tanpa alasan. Kita dijahati tanpa kita tahu apa yang telah kita lakukan. Lihat, ini menjadi kesaksian bagi dia.
Justru ini menjadi kesaksian bagi dia. Gimana caranya dia bisa mengampuni orang itu? Gimana caranya saudara juga bisa berdamai dengan orang-orang yang jahat sama saudara? Saat saudara diperlakukan dengan tidak adil, saat saudara disakiti, saat saudara dikhianati, saya bilang ya, simak ya, saudara mendapat kesempatan, privilege untuk merasakan sedikit aja penderitaan Yesus. Sedikit aja penderitaan Yesus. Yesus, apa yang dialami? Dia dicaci, dia dikhianati, dia dibunuh, dia disakiti tanpa sebab, tanpa tahu kesalahannya apa. Lihat, kalau saudara mengalami itu, saya cuma bilang, bersyukur saudara boleh merasakan sedikit aja penderitaan Yesus. Walaupun itu sedikit. Walaupun itu cuma sedikit, tapi saudara sudah merasakan penderitaan Yesus. Syaratnya apa? Jangan berbuat dosa. Kalau saudara bereaksi positif, tidak bereaksi negatif saat saudara disakiti, saudara sedang merasakan sedikit aja penderitaan Yesus. Apakah gampang? Saudara terima kan? Terima kasih karunia kan? Saudara alami apa yang Tuhan telah buat saudara. Oke? Dan itu berkat. Gimana kalau saudara alami apa yang Tuhan alami walaupun cuma sedikit? Bukan karena saudara berbuat dosa. Sekali lagi saya bilang, bukan karena saudara berbuat dosa, tapi karena kasih karunia. Saudara boleh alami walaupun itu tidak seperti apa yang Yesus alami. Penderitaan karena nama Kristus yang saudara dan saya alami hanya sedikit sekali dibanding apa yang Yesus alami. Saudara boleh mencicipi sedikit saja penderitaan Yesus. Harusnya saudara sudah bisa bersyukur. Saudara mengalami sedikit aja penderitaan Yesus. Harusnya saudara sudah bisa bilang, Tuhan, betapa baiknya Engkau. Engkau tidak salah, Engkau dipersalahkan karena saya yang salah. Engkau mati karena saya yang harusnya mati. Engkau disalib karena saya yang harusnya disalib. Saudara pernah ngerasain gitu gak? Pernah ngerasain gak disakitin orang? Pernah? Pernah ngerasain diomongin orang? Pernah? Sadar gak saudara, itu cuma sedikit aja dari penderitaan yang Yesus alamin. Gak seberapa. Nangisnya udah berhari-hari. Yang dialami itu gak seberapa dibanding Tuhan. Tapi sakitnya gak hilang-hilang. Saudara harus menyadari, aduh kalau saya boleh ngalamin, terima kasih Tuhan. Betapa engkau sabar, betapa engkau baik, betapa engkau tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Saudara bersyukur, saudara boleh mencicipi sedikit aja. Waktu saudara alami, saudara sedang diberitahu bagaimana ya rasanya ketika saudara dikhianati. Ketika Yesus dikhianati, bagaimana rasanya? Ketika Yesus disakiti, bagaimana rasanya? Saudara cuma nyicipi sedikit aja. Daud alamin gak seperti ditinggal? Di Mazmur 22, itu perkataan Daud. Allahku, ya Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Berapa banyak dari kita pernah ngerasain seperti ditinggal sama Tuhan? Berapa banyak dari kita berdoa sepertinya gak ada jawaban? Berapa banyak dari kita ngalamin orang nyakitin, itu sepertinya gak ada akhirnya. Terus aja kita dilecehin, terus aja kita dilukain, terus aja begitu. Sepertinya itu gak ada ujungnya.
Daud pun pernah mengalami sampai dia bilang, Allahku ya Allahku di Mazmur 22, kenapa engkau meninggalkan aku? Sepertinya kita ditinggal, tapi apakah kita ditinggal? Kita nggak pernah ditinggal. Kita yang ngerasa ditinggal. Padahal Tuhan selalu ada bersama kita. Permasalahannya di mana? Kita fokusnya sama diri kita. Kita fokusnya sama masalah-masalah kita. Kita nggak pernah fokus sama apa yang ada di samping kita. Apa yang sedang berjalan bersama dengan kita. Saya misalnya gini, saya lagi nyetir, tiba-tiba mobil saya mogok misalnya. Jika saya sendirian, saya akan lebih panik dibanding jika saya berdua. Misalnya saya sama Rizka, saya akan lebih aman sama Rizka, kenapa? Karena saya tahu saya ada punya teman. Minimal Rizka bisa bantu dorong lah. Minimal Rizka bisa bantu dorong. Kalau saya sendiri mungkin saya bingung gimana caranya, gimana begini-begini. Nah, kita selalu ngelihat ke masalahnya, padahal ada sesuatu di samping kita yang gak pernah tinggalin kita. Kita semua fokusnya pada apa yang kita mau, apa yang kita butuh. Saya butuh sekarang, saya butuh hari ini, saya butuh segera. Kadang ketika kita ngalamin masalah, ketika saudara mengalami masalah, maaf ya saya bilangnya, ada orang di kiri kanan saudara, itu juga yang mengalami ujian, gimana caranya dia bisa nolongin yang ini. Dan itu tantangan sebenarnya. Kalau saudara baca di Mazmur 69 ini, konteksnya bukan karena dosa, Konteksnya justru karena kerinduan dia mau membangun rumah Tuhan. Kerinduan dia untuk membangun rumah Tuhan. Ketika dia mau bangun rumah Tuhan, malah dianiaya, malah disakiti. Saudara perhatiin Rasul Paulus di dalam Filipi 3, ayat 7 sampai 11. Filipi 3 ayat 7 sampai 11. Filipi 3 ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Dahulu adalah keuntungan, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Terus? Ayat 8. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Lihat, saudara perhatiin, kenapa Paulus tidak pernah kecewa? Kenapa Paulus tidak pernah kecewa? Ada yang tahu jawabannya? Saudara sebenarnya udah baca di sini. Karena fokusnya dia bukan pada persoalannya, fokusnya dia bukan pada pergumulannya, tapi fokusnya dia pada kematian dan kebangkitan Yesus. Pribadi Yesus. Kalau saudara fokusnya pada pribadi Yesus, apapun yang masalah yang saudara hadapi tidak pernah akan kecewa. Sulit kita ngalamin kekecewaan. Ketika orang nyakitin kita, ketika kita dianggap seperti sampah, ketika orang hina kita, orang caci maki kita. Fokus saudara di mana? Ketika saudara dianggap tidak berharga, ketika saudara merasa diabaikan sama orang lain, fokus saudara di mana? Kalau fokusmu pada diri sendiri, saya jamin baru satu kata, saudara pasti udah kecewa. Fokusmu di mana? Kalau fokusmu pada penderitaan Yesus, apa yang Yesus alami, menjadi bagian dalam penderitaan Yesus, saya yakin saudara gak akan kecewa kok. Paulus tidak kecewa karena dia fokusnya sudah berubah. Karena dia telah menganggap yang lain sebagai sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Terus ayat 9.
Filipi 3 ayat 9. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Iya. Bukan pada kebenaranku sendiri. Kita seringkali merasa benar kok. Kita seringkali merasa benar. Kita seringkali merasa orang lain yang gak benar. Ya, kalau saya bilang, itu NPD. Kita nyalain orang terus, itu NPD. Tanpa kita sadar, ketika kita melakukan itu, kita kan narsisistik kan. Kita nyalain orang lain terus, kita nggak pernah mau dikoreksi. Nggak pernah mau koreksi diri kita melemparkan kesalahan kepada orang lain terus. Itu karakter narsisistik. Dan saya bilang ya, kalau saudara punya karakter ini pasti akan jadi batu sandungan dimanapun saudara berada. Pasti. Kenapa? Karena fokus saudara bukan pada Yesus, fokus saudara pada diri saudara sendiri. Orang yang narsis itu fokusnya pada diri sendiri, bukan pada Kristus. Gue mau begini, gue mau ini, gue mau ini, gue mau ini, gue mau gini, gue mau dihargai, gue mau diterima, gue mau ini, gue mau ini. Itu sifat narsis. Dan fokusnya belum pada Yesus, tapi pada diri sendiri. Terus, ayat 10. Ayat 10, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Apa yang saudara kehendaki? Yang saudara kehendaki apa? Saudara punya duit banyak, saudara punya rumah, saudara punya mobil. Kalau saudara menghendaki itu, saudara menghendaki diri saudara sendiri. Kehendaknya pada diri sendiri. Saudara pasti kecewa kok. Terus, di situ dibilang yang kukehendaki mengenal Dia. Kenal Dia, kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Menyatu di dalam penderitaannya. Berani gak saudara menyatu di dalam penderitaan itu? Ketika saudara disakitin orang dan saudara gak usah balas, saudara cukup diam aja dan berdoa aja. Terus? Di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saudara jadi serupa dalam kematiannya, artinya saudara disakiti semodel apapun, saudara sudah tidak bergeming lagi. Kenapa? Karena saudara sudah mati. Yang bisa bereaksi adalah orang hidup. Oke? Kalau saudara masih hidup, saudara akan bereaksi. Ketika saudara masih hidup, saudara akan bereaksi. Sampai saudara menjadi serupa dalam kematiannya. Kalau saudara sudah mati, saudara tidak bereaksi. Mau disakitin model apapun tidak bereaksi. Mau diomongin model apapun tidak bereaksi. Kenapa? Karena saudara sudah mati seperti Kristus. Terus? Filipi 3 ayat 11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Lihat, fokusnya pada kematian dan kebangkitan Yesus. Fokusnya pada kematian dan kebangkitan Yesus, bukan pada diri sendiri. Bukan pada diri sendiri. Nih, saudara baca ya. Nanti kita baca sebentar lagi, kita baca Kisah Rasul 4 ayat 25 sampai 31. Kisah 4 ayat 25 sampai 31. Kisah Rasul 4 ayat 25. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaran hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka mereka-reka perkara yang sia-sia? Terus? Ayat 26, raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan yang diurapinya. Iya. Terus? Ayat 27. Kejadian kan? Ini fakta. Dari nubuatan jadi kejadian. Terus? Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi. Terus 28. Ayat 28. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. 29. 29. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Coba perhatiin ayat ini.
Lihatlah ya Tuhan, bagaimana mereka mengancam kami. Terus? Dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ada sesuatu yang saudara bisa kutip di sini. Saudara bisa lihat di sini. Lihat, para rasul nggak berdoa bilang gini, Tuhan, bikin semua orang pergi daripadaku biar aku aman memberitakan Injil. Ada perkataan itu gak? Tapi perkataannya apa? Beri aku keberanian untuk memberitakan Injil. Untuk memberitakan firman Tuhan. Beri aku keberanian. Ketika saudara terjepit, saudara lagi memberitakan Injil, menjadi saksi Tuhan, saudara terjepit. Saudara biasa kalau kita berdoa gimana? Tuhan buka jalan. Biar semuanya bisa pergi daripadaku, aku bisa menginjili dengan aman. Tapi ini para rasul bilang apa? Tuhan beri aku keberanian. Aku masuk ke gua singa dan aku mengalahkan, menundukkan singa-singa itu. Lihat. Fokusnya bukan pada diri sendiri. Betul gak? Setuju gak? Fokusnya bukan pada dirimu. Tapi fokusnya pada Injil. Pada firman Tuhan. Terus ayat 30. Ayat 30, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Kenapa dijawab doanya? Kenapa dijawab doanya? Karena doanya bukan untuk kepentingan dirinya. Tapi doanya, fokusnya adalah untuk pemberitaan Injil. Pemberitaan firman. Bukan pada kepentingan diri. Lihat, doa yang dijawab bukanlah doa yang ditujukan untuk menyenangkan diri sendiri. Tapi doa yang dijawab adalah doa yang tujuannya adalah kemuliaan kerajaannya. Saya mau bersaksi sedikit. Waktu saya pergi ke Pekalongan, sebelum pergi, saya ingat banget istri saya bilang, kita ada duit, nggak ada duit. Saya pergi dengan sebelum pergi sampai kita habis ibadah, saya pegang duit, tahu berapa? Istri saya sudah bersaksi 28.000, 29.000. Bisa sampai Pekalongan. Yang tolnya aja satu mobil itu 650.000 pulang pergi. Satu mobil, kita pakai 2 mobil. Dengan modal segitu. Habis ibadah, saya masih pegang duit cuman segitu. Saudara lihat, terus dapat ancaman lagi. Yang punya tempat ini bilang saya mau pakai karena mau buka laundry. Jadi di-cut, tidak bisa lagi pakai. Akhirnya saya bilang, tolong sampaikan kepada yang punya, saya sudah jadi tempat ibadah seperti ini. Kita berdoa waktu itu di Iktus, kita terus berdoa. Pulang dari Pekalongan, saya langsung telepon orangnya, dan puji Tuhan sampai 2027 kita sudah lunas. Sampai 2027 gedung ini sudah lunas dan kita akan tetap pakai. Puji Tuhan bisa beli mixer. Puji Tuhan nanti kalau ada duit lagi kita bisa kita berdoa buat regenerasi,
regenerasi alat-alat musik, termasuk kamera. Kita berdoa buat itu. Kalau sampai ada jalan, pasti Tuhan beri jalan, pasti Tuhan cukupin semuanya. Memang gak gampang ngelewatinnya, harus ada ini. Tapi lihat cara Tuhan bertindak gimana. Fokus kita bukan pada kepentingan diri kita. Fokus kita bukan pada apa yang saya mau. Tapi semuanya untuk kemuliaan Tuhan, itu aja. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan, bukan apa yang saya butuh, apa yang saya inginkan. Tapi apa yang Tuhan mau kita lakukan. Dan puji Tuhan, semua bisa berjalan. Kita bisa pergi ke Pekalongan, kita bisa pulang sampai pergi pulang, bahkan duitnya cukup semuanya. Kita berangkat dengan nothing. Tuhan pulang, kita pulang, Tuhan izinin kita bawa sesuatu. Yang paling utama, ada proses di sana, ada pembentukan di sana. Kita ngelewatin orang-orang yang gimana cara roh jahat merusak orang. Gimana cara roh jahat bekerja dan merusak orang. Tapi lihat gimana caranya Tuhan memulihkan keadaan sana. Dan saya harap kita juga mengalami pemulihan dong semuanya. Kita juga harus mengalami pemulihan semua dari kita. Ya. Di Mazmur masih ada kata gini. Di Mazmur masih ada perkataan gini. Tuhan tolong lepaskan aku. Di Mazmur masih ada kata gini. Tuhan lepaskan aku dari yang jahat. Tapi begitu saudara masuk di Kisah Rasul, nggak ada perkataan begitu. Justru yang perkataannya, Tuhan beri aku keberanian. Tuhan beri aku roh yang berani. Dan itu dijawab Tuhan. Ya, maksudnya apa Pak? Maksudnya doa itu sebenarnya. Kenapa doa bisa klop? Kenapa? Satu, ada kehendak Tuhan. Dua, ada kehendak kita. Dan begitu kita mengetahui kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan gak mau, baru doa itu bisa klop. Kebanyakan dari kita berdoa, kenapa? Karena kita mau apa yang saya mau. Apa yang saya mau, apa yang saya mau, apa yang saya mau. Akhirnya apa? Doa kita ngambang. Nggak pernah terjawab. Belajarlah berserah. Kalau saudara belajar berserah, Tuhan, saya menyerahkan diri saya buat Engkau Tuhan. Pakai saya bagi kemuliaan namamu. Pakai saya bagi kemuliaan namamu. Saya yakin Tuhan akan cukupkan apa yang mustahil selama ini. Apa yang selama ini tidak terbuka, Tuhan pasti buka. Cuman masalahnya apa? Pernah gak kita menyerahkan diri kita sama Tuhan? Ya, saudara harus lihat satu hal. Saudara lihat, saudara masuk ke kemah, saudara langsung berhadapan ini. Di sini, bukan hanya dosa saudara diampuni, tapi saudara menyerahkan sesuatu buat Tuhan. Kalau saudara menyerahkan kambing domba, apa kambing domba itu hidup? Dan Tuhan berkenan di situ. Saya tanya sama saudara, apakah kambing domba itu hidup? Ketika naik ke atas mezbah itu. Enggak. Tuhan berkenan dengan yang mati. Saya bilang sama saudara, kalau saudara menyerahkan diri kepada Tuhan, saudara bilang saya serahkan diri sama Tuhan, tapi saudara nggak mati-mati, nggak mati apa? Nggak mati daging, nggak mati kehendak, nggak mati kemauan. Apakah Tuhan mau terima itu? Tuhan nggak akan terima itu sebelum saudara mati dulu. Mati dari keinginanmu, mati dari kehendakmu, baru tuh saudara bisa menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Selama saudara nggak mati, nggak akan jadi harum di hadapan Tuhan. Lihat, Rasul tidak minta diselamatkan dari bahaya, tapi dia minta keberanian justru menghadapi bahaya. Tuhan izinkan murid-murid alami
Apa yang Yesus alami. Sekarang saudara mengalami sedikit aja dari apa yang Yesus alami. Apa yang saudara bikin? Marah, ngamuk, kecewa, emosi. Semua jalan. Coba saudara alami sedikit aja dari apa yang Yesus alami. Begitu saudara dicaci, dimaki, dihianati orang. Saudara bilang, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, saya boleh ngalamin sedikit aja dari apa yang Tuhan alamin. Ingat, natur kita sebagai orang percaya adalah natur yang menderita. Bukan karena dosa, tapi karena beban jiwa. Saya ulang sekali lagi, saya minta saudara simak baik-baik supaya ini bisa nancep di otak saudara. Nancep di pikiran saudara. Natur kita sebagai orang percaya adalah natur menderita. Bukan karena dosa, tapi karena beban jiwa-jiwa yang terhilang. Orang-orang terhilang. Oleh sebab itu, harusnya natur kita adalah natur yang memberkati. Natur yang memberkati. Dan inilah pergumulan. Natur saudara harusnya natur yang memberkati. Karena natur yang memberkati orang lain, itu lahir dari keterbebanan saudara akan orang-orang yang terhilang di luar. Ibrani 5 ayat 7 sampai 10. Ibrani 5 ayat 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Lihat ya, karena saleh dia telah didengar, bukan karena dosa. Dia mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia. Bukan karena dosa, tapi karena kesalehan. Terus lanjutkan, 8. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dia adalah anak tapi dia taat untuk mengalami penderitaan itu. Dia taat. Dia anak. Kita anak angkat. Kita anak adopsi. Kita anak yang dicangkokkan. Gimana kita gak mau taat? Kita hidup gak mau taat, terus mau diberkati. Kita gak mau taat, terus mau doa kita dijawab. Terus? Ibrani 5 ayat 9. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Semua orang yang taat kepadanya, semua orang yang mengikuti jejaknya, dia menjadi pokoknya, dia menjadi teladannya. Saya berharap saudara di sini semua juga menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar saudara. Terus lanjutkan. Ayat 10. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Ya, dia menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek. Kenapa? Karena kesalehannya, karena ketaatannya. Kita mau semua dipermuliakan? Mau dipermuliakan? Mau lewatin penderitaan? Cuman Vera yang amin. Kita mau dimuliain, kita mau ditinggikan, kita mau disanjung-sanjung. Itu kemauan orang, selalu maunya begitu, disanjung, dimuliain, ditinggiin. Tapi lihat penderitaannya gak mau, susah. Terus gimana saudara bisa jadi teladan bagi orang lain? Mustahil, saudara gak akan pernah jadi teladan bagi orang lain kalau saudara masih hidup, belum mati. Saudara harus mati dulu, baru saudara bisa jadi teladan. Kita kembali ke Mazmur 69. Saudara baca baik-baik, tadi saudara udah baca. Ini bicara soal apa sih? Pergumulan kan? Pergumulan tentang apa?
Pergumulan tentang apa? Ada yang bisa jawab? Lihat dong ayat 10. Ini pergumulan tentang kecintaan kepada rumah Tuhan. Cinta akan untuk rumahmu menghanguskan aku. Dan kata-kata yang mencela engkau telah menimpa aku. Saya ngelihat ya di ayat 5. Di ayat 5 itu benar-benar luar biasa. Jadi gini, simak ya. Terlalu besar jumlah orang yang hendak membinasakan aku, yang memusuhi aku tanpa sebab. Lanjutannya itu luar biasa. Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak pernah kurampas. Jadi misalnya, Bu Maya, saya bilang, Bu Maya, pulangin rumah saya. Bu Maya nggak pernah ngerampas rumah saya. Tapi saya bilang, itu rumah saya, pulangin rumah saya. Yang Bu Maya tinggalin sekarang. Pulangin, mana surat-suratnya, mana sertifikatnya. Terus saya tuntut di pengadilan. Saya bikin permufakatan jahat. Tujuannya apa? Saya mau mendapatkan apa yang saya mau. Lihat, aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Berarti dia tidak berdosa. Ini pergumulan bukan karena dosa. Banyak orang bergumul, tapi masih hidup di dalam dosa. Banyak orang bergumul, tapi dosa jalan terus. Hidup gak berubah-berubah, begitu aja. Pergumulan Daud, bagaimana caranya rumah Tuhan dibangun. Jadi ceritanya Daud mau bangun rumah Tuhan. Daud mau bangun rumah Tuhan, tapi dia malah disalah sangkain, malah difitnah, malah dianiaya, malah disakitin orang, malah orang-orang sebangsanya mau ngancurin dia. Lihat di sini sampai dia bilang di ayat 10, dia bilang sebab cinta kepada rumahmu telah menghanguskan aku. Saudara lihat Tawarikh 1 Tawarikh 22 ayat 2 sampai 5. Daud kepengen banget bangun rumah Tuhan, bangun bait Allah. Kepengen banget. Dia bikin sketsanya, dia bikin mappingnya, dia bikin semuanya. Tapi begitu Nathan datang, Nathan bilang apa? Gak bisa, tangan kamu penuh darah. Tangan kamu penuh darah, bukan karena perang, tapi karena darah Uria yang dia bunuh, tanpa salah. Oleh sebab itu Daud tidak bisa membangun rumah Tuhan. Tapi Daud mempersiapkan. Dia bilang, walaupun aku gak bisa bangun, gak apa-apa. Yang penting aku persiapkan semuanya. Nanti anakku yang bangun. Lihat 1 Tawarikh 22 ayat 2 sampai 5. 1 Tawarikh 22 ayat 2. Daud menyuruh mengumpulkan orang-orang asing yang ada di negeri orang Israel. Lalu ditempatkannya tukang-tukang untuk memahat batu-batu pahat yang akan dipakai untuk didirikan rumah Allah. Ya. Mendirikan rumah Allah. Dia siapin nih, tukang-tukangnya dia siapin, kayu-kayunya disiapin. Terus ayat 3. Ayat 3, selanjutnya Daud menyediakan sangat banyak besi untuk paku-paku bagi daun pintu gerbang dan bagi tupai-tupai. Juga sangat banyak tembaga yang tidak tertimbang beratnya. Tembaga begitu banyaknya. Terus ayat 4. Dan kayu aras yang tidak terbilang banyaknya. Sebab orang Sidon dan orang Tirus membawa sangat banyak kayu aras bagi Daud. Diimpor kayunya dari luar. Bukan dari dalam, tapi diimpor. Dia bersedia melakukan apa saja supaya rumah Tuhan terbangun. Terus ayat 5. Karena pikir Daud, Salomo anakku masih muda dan kurang berpengalaman. Dan rumah yang harus didirikannya bagi Tuhan haruslah luar biasa besarnya sehingga menjadi keamanan dan termasyhur di segala negeri. Sebab itu
baiklah aku mengadakan persediaan baginya. Lalu Daud membuat sangat banyak persediaan sebelum ia mati. Dia punya kerinduan luar biasa, tapi itu pun disalah-sangkain sama orang. Dan kalau saudara lihat di pergumulan di Mazmur 69, ini bukan karena masalah-masalah lain, tapi ini karena dia mau bangun rumah Tuhan. Dia mau membangun rumah Tuhan. Dia punya beban, hati Daud punya beban, karena dia cinta pada pekerjaan Tuhan, pada rumah Tuhan. Dia cinta pada pekerjaan Tuhan dan rumah Tuhan. Saudara lihat, Yohanes 2 ayat 13 sampai 22. Yohanes 2 ayat 13, ketika hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Ya, langsung 14. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Terus, Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. terus 16. Ayat 16. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semua ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Terus 17. Ayat 17. Ini relate, langsung relate apa yang teringat murid-muridnya, teringat relate langsung apa dengan yang Mazmur 69. Terus 17. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. ya, terus 18. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Terus 19. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Terus 20. Ayat 20. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Terus Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. 22. Ayat 22. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Ya, kalau saudara lihat di ayat 21, itu dibilang bait yang dimaksud itu adalah tubuh jasmani Yesus. Setuju? Karena Mazmur di Yohanes 2 ayat 21 dibilang bait Allah ialah tubuhnya sendiri yang dihancurkan, diremukkan. Nah, sekarang kita masuk di dalam pembahasan yang lain. Kalau tubuh ini sekedar tubuh jasmani, apakah Yesus membangkitkan dirinya sendiri? Apakah Yesus membangkitkan dirinya sendiri? Di Yohanes tadi dibilang yang dimaksud adalah tubuhnya. Sekarang saya tanya, apakah Yesus membangkitkan dirinya sendiri? Kisah 13 ayat 30. Kisah Rasul 13 ayat 30, tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Allah yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Allah membangkitkan Yesus dari orang-orang mati. Tapi Yohanes 5 ayat 21, Yohanes 5 ayat 21. Yohanes 5 ayat 21, sebab
sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Simak ya, Yesus dibangkitkan Allah. Nah, setelah Yesus dibangkitkan, apa yang terjadi dengan kita? Yesus membangkitkan kita. Yesus membangkitkan kita. Oleh sebab itu kita menjadi baitnya. Kita menjadi baitnya. Pak, maksudnya apa? Maksudnya apa? Nih, simak ya. Kalau cinta sama rumah Tuhan itu menghanguskanku, punya gak saudara hati cinta akan pekerjaan Tuhan dan cinta akan rumah-rumah Tuhan di sekitar saudara? Saya ulang sekali lagi. Saya ulang saudara sekali lagi. Kalau dibilang cinta akan rumah Tuhan menghanguskan aku, apakah saudara punya cinta untuk membangun kembali baitnya? Lewat keberadaan saudara. Saudara punya kerinduan supaya bait Allah bisa dibangun. Adalah orang-orang di sekitar saudara. Itu bait-bait Allah bisa terbangun. Permasalahannya, saudara punya hati gak ke situ? Ngerti gak? Saudara punya hati gak ke situ? Saudara punya hati gak untuk pekerjaan Tuhan? Saya jujur, saya tertegur. Tadi pagi saya pelajarin ini, saya tertegur. Saya bilang, selama ini kita khotbah buat apa? Kita nyampein firman buat apa? Saya memang berapa kali saya ngomong, Tuhan, kalau saya berkhotbah, saya minta satu aja orang bertobat. Satu aja. Saya gak minta 2, saya gak minta 3, saya minta satu aja. Kalau saudara bertobat, saudara kan dibangun jadi bait Allah. Yang dimaksud bait Allah yang dirobohkan ini, setelah tubuh Yesus dihancurkan, dia bangkit dari antara orang mati. Saudara pun dia akan dibangkitkan menjadi ciptaan yang baru. Dan di situ saudara menjadi bait Allah. 1 Korintus 3 ayat 16. Satu Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Kamu Allah, bait Allah itu. Terus? dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Roh Allah ada di dalam kamu. Saudara harus sadar ada orang di kiri kanan saudara. Dan mereka itu harus jadi bait Allah. Bagaimana caranya? Apapun yang saudara bisa lakukan, lakukan buat Tuhan. Gak usah nuntut apa-apa. Apa yang saudara bisa kerjain, kerjain aja buat Tuhan. Kalau saudara ngerjain aja buat Tuhan, masa Tuhan tutup mata buat saudara? Itu aja. Tuhan pasti tolong kita kok. Jadi bait Allah di sini, bait Allah juga menyacu pada gereja. Terbeban gak saudara sama pekerjaan Tuhan? Terbeban gak saudara sama orang-orang di kiri kanan saudara yang terhilang? Kan firman Tuhan jelas bilang, cinta sama rumah Tuhan menghanguskan aku. Sekarang, apa yang menghanguskan saudara? Masalah saudara, pergumulan saudara, itu menghanguskan saudara. Kalau saudara gak cinta sama rumah Tuhan, saudara gak bakal bisa hangus. Gak bakal bisa mati daging. Mau gak saudara hidup kudus, hidup benar? Saudara matiin semua kedagingan saudara. Mau gak sampai ke tingkat itu? Kalau saudara bilang, saya mau, saya mau, saya mau. Saya yakin Tuhan pasti tolong saudara, mampuin saudara sampai ke tingkat itu. Tapi saudara harus menjadi berkat dong bagi orang lain. Gimana caranya nih? Nih si A, saya ngelihat di kantor misalnya, saya ngelihat si A, B di rumah saya ngelihat, oh ini orang belum diselamatkan, ini orang belum kenal Tuhan. Gimana caranya saya menjadi berkat, jadi teladan di situ?
Ada orang-orang yang hidup dalam kepahitan, gimana caranya saudara berdoa buat dia? Gimana caranya ada orang-orang yang hidup dalam kemunafikan, gimana caranya saudara berdoa buat dia? Apa yang saudara bisa lakukan? Berdoa. Saudara punya sedikit harta, saudara punya aset, saudara bisa nyerahin ke Tuhan, tapi belum tentu saudara cinta Tuhan. Tapi kalau saudara cinta Tuhan, saudara pasti serahin semuanya. Serahin semuanya buat Tuhan. Pasti. Nggak ada ngedumel-ngedumel ketika saudara mau nyerahin buat Tuhan. Nggak ada. Di situ kelihatan cintanya saudara sama Tuhan. Saudara nggak komplain apa-apa. Saudara bisa ngelakuin apa aja buat Tuhan. Saya lakuin. Jujur, tadi pagi saya tertegur waktu saya belajar ini. Saya bilang, aduh, saya masih jauh. Pemahaman kita cinta sama rumah Tuhan apa selama ini? Apa yang menghanguskan saudara, pergumulan saudara, beban-beban hidup saudara? Jangan sampai itu menghanguskan saudara. Justru yang menghanguskan saudara karena saudara cinta sama pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Saudara cinta sama apa yang Tuhan titipkan buat saudara. 1 Korintus 6 ayat 19. Bait Allah itu mengacu pada gereja. Kalau bait Allah itu dirobohkan, dia akan membangunnya kembali dalam 3 hari. Artinya gereja, saudara dan saya, harus hidup dalam hidup kebangkitan. Harus hidup dalam hidup kebangkitan. Gimana caranya saudara hidup dalam hidup kebangkitan? Kalau saudara nggak pernah mati mulai hari ini. Saudara nggak bakal hidup dalam hidup kebangkitan kalau saudara nggak pernah mati. Mati dari kedagingan, mati dari kehendak. 1 Korintus 6 ayat 19. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sadar, saudara bukan milik saudara. Apa yang saudara punya? Saudara misalnya punya uang, punya aset, punya ini. Oke. Saudara merasa itu bukan punya saya, itu punya Tuhan. Oke, kalau hidupmu kamu nggak serahin ke mesbah Tuhan, saudara nggak bakal bisa nyerahin semuanya buat Tuhan. Saya banyak sekali ketemu orang, ketika dia mempersembahkan sesuatu buat Tuhan, ketika dia dikecewakan, kemudian apa yang terjadi? Dia ngomongin orangnya. Dia omongin orangnya, kenapa? Karena pada dasarnya dia tidak rela. Dia tidak rela hatinya. Kenapa? Karena dia belum cinta Tuhan. Cinta Tuhan itu akan terlihat dengan kerelaan. Kerelaan, ketulusan. Ketika saudara mempersembahkan semuanya buat Tuhan. Semua, gak ada sisa buat kita. Otak kita terlalu banyak hitungannya. Terlalu banyak min plus. Tapi Tuhan gak mau begitu. Tuhan mau rela. Kenapa? Karena kamu cinta akan rumahku, kata Tuhan. Gampang sampai ke tingkat ini? Enggak. Kalau gak mati gak bisa. Gak mati gak bisa. 2 Korintus 6 ayat 16. 2 Korintus 6 ayat 16. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Perhatiin, ya, Yesus dibangkitkan sama Allah. Kita dibangkitkan sama Yesus. Nah, permasalahannya, apakah saudara sudah hidup dalam hidup kebangkitan? Kalau saudara sudah hidup dalam hidup kebangkitan, saudara pasti bilang, semua punya Tuhan. Semua aku relakan buat Tuhan. Aku gak ada bagian milikku.
Semua milik Tuhan. Apa yang Tuhan mau aku kerjakan. Apa yang Tuhan mau aku kerjakan. Bagaimana kasih kita kepada Allah? Bagaimana saudara melampiaskan kasih itu kepada sesama? Saudara bilang saudara mengasihi Allah, tapi saudara tidak mengasihi sesama. 0. Saya bilang saya sayang sama Yesus, tapi saya benci sama orang itu. Orang itu selalu bikin masalah dalam hidup saya. Orang itu selalu bikin A, B, C buat saya. Saya bilang, 0. Kalau kamu mengasihi Allah, kamu mengasihi orang yang jahat sama kamu. Saya nggak bilang orang yang baik itu gampang kita kasih. Tapi saya bilang, kalau kamu mengasihi Allah, kamu akan mengasihi orang yang jahat sama kamu. Yang nggak baik dalam hidup kamu. Kamu tetap sayang dia. Matius 25 ayat 34 sampai dengan 40. Matius 25 ayat 34, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ya, 35. 35, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. 36. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. 37. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Terus, ini saya yakin semua udah pada tahu kok ayat ini. Ya. Tapi apakah saudara juga mempraktekkan ayat ini? Terus? Ayat 38, bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan? Di sini bukan bilang keluarga, tapi orang asing. Terus? Atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? 39. 39, bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? 40. Ayat 40, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Iya, kamu sudah melakukannya untuk aku. Ketika saudara melakukan sesuatu buat orang yang saudara nggak sangka-sangka. Bahkan saya bilang, buat orang yang jahat sama saudara. Di situ saudara melakukannya untuk Tuhan. Apakah orang jahat itu Tuhan? Saya bukan bilang orang jahat itu Tuhan. Tapi kadang saudara harus ngalamin sedikit penderitaan Yesus. Ya, di sini bicara soal kepedulian kita sama sesama kita. Pertanyaan saya sekarang, apakah saudara peduli pada sesama saudara? Peduli sebatas apa? Sebatas apa saudara peduli? Apakah saudara peduli dengan pembangunan rumah Tuhan? Apakah saudara peduli dengan gereja Tuhan? Apa saudara peduli dengan pekerjaan Tuhan? Apakah saudara peduli buat mereka yang jahat sama saudara? Apakah saudara peduli buat mereka yang menganiaya saudara? Apakah saudara peduli? Karena mereka juga, saudara punya beban, mereka harus menjadi bait Allah. Doakan mereka.
Doakan mereka supaya benar-benar bait Allah bisa terbangun di dalam mereka juga. Mari saudaraku, kita berubah semua. Kita berubah semua. Kita bergumul bukan karena dosa, bergumul bukan karena untuk kepentingan kita sendiri, tapi mulai bergumul untuk pekerjaan Tuhan. Bergumul untuk segala sesuatu yang Tuhan titipkan buat saudara. Bergumul buat keselamatan jiwa-jiwa di sekitar saudara. Amin. Tuhan berkati. Kita masuk dalam doa. Saudara sadar apa yang disampaikan ini adalah kepedulian kita. Apakah saudara cinta akan rumah Tuhan? Saudara cinta sama pekerjaan Tuhan? Saudara, apakah saudara cinta, rindu untuk membangun kembali bait Allah? Bukan hanya di dalam saudara, tapi di dalam orang-orang di sekitar saudara. Apakah saudara punya keterbebanan ini? Karena firman Tuhan bilang, cinta akan rumahmu itu yang menghanguskan aku. Kalau saudara rindu akan pekerjaan Tuhan, saudara rindu untuk membangun bait Allah di sekitar saudara, orang-orang di sekitar saudara, saudara pasti jaga kekudusan. Saudara pasti hidup dalam kebenaran. Saudara pasti mau berdamai dengan semua orang. Saudara pasti berdoa buat mereka yang menyakiti saudara. Apakah saudara punya keterbebanan ini? Kalau saudara punya keterbebanan ini, percayalah, semua keterbebananmu untuk kebutuhanmu, Tuhan yang berjaminnya, Tuhan yang menjaminnya. Punya hati ya buat mereka yang terhilang. Punya hati ya buat mereka yang tersesat. Punya hati ya buat mereka yang menyakitimu. Punya hati bukan pada mereka yang baik, tapi buat mereka yang melakukan apa yang tidak baik kepadamu. Punya hati, maka kamu akan disebut anak-anak Bapamu di surga. Bertobatlah. Serahkan dirimu dan biar engkau mati di atas mezbahnya. Sehingga hidupmu menjadi dupa yang harum di hadapannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.